Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Pada mata kuliah jasa lingkungan kali ini kita akan membahas terkait dengan jasa lingkungan karbon. Nah, sebelum mulai acara pada hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita bahas mengenai jasa lingkungan karbon. Kerusakan hutan, perubahan iklim, dan pemanasan global menyebabkan manfaat tidak langsung dari hutan berkurang, yaitu karena hutan merupakan penyerap karbon terbesar dan memainkan peranan yang penting dalam siklus karbon global, dan dapat menyimpan karbon sekurang-kurangnya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan tipe vegetasi lain, seperti padang rumput, tanaman semusim, dan tundra. Ini menurut Holgate 1995 dalam Adi Riono 2009. Nah, kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon ini tidak sama baik di hutan alam, hutan tanaman, hutan payau, hutan rawa, maupun di hutan rakyat tergantung pada jenis pohon, tipe tanah, dan juga topografinya. Hutan memiliki setidaknya 4 kolam karbon, yakni ada biomasa atas permukaan atau disebut dengan above ground biomass. Yang kedua ada biomasa bawah permukaan, yakni underground biomass. Yang ketiga ada bahan organik mati, dan keempat adalah kandungan karbon organik tanah. Nah, semua komponen vegetasi hutan termasuk pohon dan strata tumbuhan bawah termasuk dalam biomasa permukaan. Sedangkan akar termasuk dalam biomasa bawah permukaan selain kandungan organik tanah yang memiliki kelas tersendiri dalam perhitungan carbon pools. Nah, seresah dan kayu mati yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai tingkat dekomposisi termasuk dalam bahan organik mati. Selanjutnya, reduksi gas karbon dioksida melalui carbon sequestration dari atmosfer bumi yang paling efektif dan sangat murah biayanya hanyalah melalui proses fotosintesis, baik di wilayah daratan maupun wilayah lautan. Untuk di wilayah lautan, fotosintesis terutama dilakukan oleh sekelompok jasad renik, khususnya alga hijau dan juga alga biru. Sedangkan di daerah daratan dilakukan oleh semua jenis biota yang mempunyai sel-sel klorofil. Berkaitan dengan peranan biota darat untuk tujuan sekuestrasi karbon, maka ekosistem hutan dengan sendirinya menjadi ekosistem yang paling penting, yakni ekosistem hutan dapat dikendalikan untuk dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang relatif panjang agar tidak dikonversi ke dalam penggunaan lain. Nah, dengan begitu, maka karbon dioksida yang semula berada di atmosfer kemudian dengan sekuestrasi dapat diparkir dalam bentuk biomasa dalam ekosistem hutan yang terikat dalam berbagai bentuk senyawa hidrokarbon organik khususnya yang berupa serat ataupun kayu. Bahkan pohon yang ditebang dan kayunya tidak dibakar melainkan dipertahankan untuk bangunan maupun perkakas rumah sampai ratusan tahun kandungan karbonnya tidak teremisikan kembali ke dalam atmosfer. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah hutan menyerap karbon? Hutan dapat berfungsi sebagai penyerap karbon, menyerap gas pengubah iklim karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya untuk jangka waktu yang lama di pohon dan di tanah. Bagaimana siklus karbon bekerja? Yang pertama adalah penyerapan. Pepohonan. Karbon tersimpan di pohon dan tanaman karena mereka menyerap karbon dioksida dari atmosfer untuk tumbuh. Pohon sangat penting karena mereka dapat hidup lama dan karena itu mampu menyimpan karbon selama bertahun-tahun. Yang kedua ada tanah. Pelapukan bahan organik seperti pohon mati, cabang, tanaman, dan daun mentransfer beberapa karbon ke bawah tanah yang akan disimpan di tanah, yang dapat tahan selama jangka waktu yang lama. Akar pohon hidup juga mentransfer karbon untuk tanah. Sedangkan untuk pelepasan, pepohonan, beberapa karbon hilang kembali ke atmosfer melalui respirasi tanaman, kebakaran hutan, dan juga dekomposisi bahan organik di dalam tanah. Nah, selain itu juga ada produk hutan. Kayu dan produk yang dibuat dari pohon masih mengandung serapan karbon. Kayu menahan karbon selama jangka waktu yang lama, tidak melepaskannya sampai kayu tersebut dibakar atau lapuk.
karbon dilepaskan dalam penebangan dan juga manufaktur. Nah, bagaimanakah siklus karbon di hutan? Kalau kita cermati di gambar ini, proses penambatan karbon dari atmosfer berupa karbon dioksida oleh klorofil untuk diasimilasi dengan air atau H2O menjadi glukosa melalui proses fotosintesis dengan menggunakan energi foton yang dipancarkan oleh matahari. Sesuai dengan persamaan reaksi 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah energi foton lalu menghasilkan 2 CH12O6. Itulah siklus karbon di dalam hutan. Nah, sesuai dengan paparan sebelumnya, bahwa kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon tidaklah sama baik di hutan alam, hutan tanaman, hutan payau, hutan rawa, maupun di hutan rakyat tergantung pada jenis pohon, tipe tanah, dan juga topografi. Nah, di sini dicontohkan ada pohon paling kuat menyerap emisi. Yang pertama ada pohon trembesi. Nah, pohon trembesi ini biasanya ada di pinggir-pinggir jalanan yang kalian bisa lihat. Dia memiliki tajuk yang cukup melebar begitu, memiliki jenis yang daun-daun yang rimbun dan juga batang yang cukup kuat. Yang kedua ada Cassia sp sebesar 5,3, lalu ada kenanga 0,73, lalu ada pingku 0,72 dan yang terakhir ada beringin 0,53. Nah, ini kota-kota sedang tumbuh menghasilkan polusi pembakaran dari transportasi pabrik hingga aktivitas manusia yang kian sibuk dan padat. Nah, perlu penyerap polusi di alam terbuka. Nah, ini salah satunya contoh trembesi. Dia bisa menghasilkan 28,5 ton per tahun gitu. Inilah contoh dari vegetasi yang dapat menyerap karbon di dalam lingkungan kita. Cadangan karbon hutan alam. Cadangan karbon pada berbagai kelas penutupan lahan di hutan alam berkisar antara 7,5 sampai 264,70 ton karbon per hektar. Secara umum, pada hutan lahan kering primer mampu menyimpan karbon dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan hutan lahan kering sekunder karena pada hutan sekunder telah terjadi gangguan terhadap tegakannya. Nah, kebakaran, ekstraksi kayu, pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam, dan juga kejadian atau aktivitas lainnya di kawasan hutan dapat menyebabkan berkurangnya potensi biomasa yang berindikasi langsung terhadap kemampuan menyimpan karbon. Pola tersebut juga terjadi pada hutan rawa primer dan juga hutan rawa sekunder. Selanjutnya, pada hutan lahan kering relatif memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah lebih besar daripada hutan rawa dan mangrove karena kemampuannya dalam membangun tegakan yang tinggi dan berdiameter besar sebagai tempat menyimpan karbon. Berikut ini cadangan karbon di atas permukaan tanah pada beberapa kelas hutan alam. Jadi, cadangan karbon itu ada di permukaan tanah dan juga di bawah permukaan tanah. Yang kita bahas kali ini adalah cadangan karbon di atas permukaan tanah. Yang pertama ada tipe hutan alam di Pterocarpa dengan cadangan karbon di atas permukaan tanah ini 204,92 sampai 264,70 ton karbon per hektar. Nah, ini melalui persamaan alometrik yang mungkin kita pernah bahas ya. Yang kedua ada hutan lindung, cadangan karbon di permukaan tanahnya ada 211,86 ton karbon per hektar. Lalu ada hutan sekunder bekas kebakaran hutan ada 77,5 sampai 55,3 ton karbon per hektar. Lalu ada hutan mangrove sekunder sebesar 54,1 sampai 182,5 ton karbon per hektar. Lalu ada hutan sekunder bekas tebangan, ini 171,8 sampai 249,1 ton karbon per hektar. Berikutnya masih sama, cadangan karbon di atas permukaan tanah pada tipe hutan alam primer daratan rendah, ini sebanyak 230,10 sampai 264,70 ton karbon per hektar. Ini masih sama menggunakan persamaan alometrik. Lalu ada hutan alam primer daratan tinggi 103,16 ton karbon per hektar, hutan sekunder dataran tinggi 113,20 ton karbon per hektar,
Hutan sekunder daratan tinggi 39,48 ton karbon per hektar. Hutan gambut ini cukup besar, ini ada 200 ton karbon per hektar. Dan juga hutan alam gambut bekas tebangan dan sekunder, sedangkan bekas tebangannya 126,01 ton karbon per hektar. Untuk sekunder hutan alam gambut sekundernya 83,49 ton karbon per hektar. Baik, selanjutnya kita bandingkan yang tadi cadangan karbon hutan alam, yang sekarang kita bahas adalah cadangan karbon hutan tanaman. Nah, kemampuan hutan tanaman dalam menyimpan karbon ini lebih rendah dibandingkan hutan alam. Pada hutan tanaman didominasi oleh tanaman yang cenderung monokultur dan tanaman berumur muda. Apabila dilihat dari produktivitasnya, menyimpan karbon persatuan luas dan persatuan waktu, maka ada kemungkinan hutan tanaman akan memiliki kemampuan menyimpan karbon pada tegakannya dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan hutan alam karena daurnya lebih pendek. Cadangan karbon pada berbagai jenis dan umur tanaman berbeda-beda. Nah, cadangan karbon cenderung semakin besar dengan meningkatnya umur tanaman. Pada hutan tanaman cepat tumbuh yang cadangan karbonnya paling tinggi adalah akasia. Dan hutan lambat tumbuh yang cadangan karbon paling besar adalah jenis Sorea. Lanjutan dari cadangan karbon hutan tanaman. Nah, pada kemampuan hutan tanaman dalam menyimpan karbon tersebut akan dipengaruhi oleh jenis yang ditanam, kondisi tempat tumbuh, dan juga teknik silvikultur atau intensitas pemeliharaannya. Hutan tanaman untuk jenis-jenis pohon berdaur panjang seperti kemiri, agatis, sorea, rasa mala, dan pinus memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam jumlah relatif sama dengan tegakan yang hidup di hutan alam. Jenis pohon daur pendek di hutan tanaman yang memiliki prospek penyimpanan karbon dalam jumlah besar diantaranya adalah sengon dan akasia crassicarpa. Pohon tersebut termasuk ke dalam jenis pionir dan juga jenis yang cepat tumbuh atau fast growing species. Oke, berikut merupakan cadangan karbon di atas permukaan tanah pada hutan tanaman. Ya, ini ada hutan tanaman Swietenia macrophylla. Cadangan karbon di atas permukaan tanahnya ada 64,1 sampai 166,6 ton karbon per hektar. Sedangkan hutan tanaman Acacia mangium ini yang disebutkan cukup besar, ini 91,2 ton karbon per hektar. Selanjutnya ada hutan tanaman Paronema canescens itu 35,7 sampai 71,8 ton karbon per hektar. Hutan tanaman Simawalisi 74,4 ton karbon per hektar. Hutan tanaman Aleurites molluscana ini ada 69,1 sampai 177,2 ton karbon per hektar. Sedangkan hutan tanaman Pinus mercusii ini ada 74,6 sampai 217,5 ton karbon per hektar. Dan juga ada hutan tanaman Paraserianthes falcataria ini ada 112,8 sampai 122,7 ton karbon per hektar. Nah, berikutnya masih sama, cadangan karbon di atas permukaan tanah pada hutan tanaman masih menggunakan persamaan alometrik. Pada hutan tanaman Agathis laurentivola, cadangan karbon di atas permukaan tanahnya sebesar 123,40 ton karbon per hektar, sedangkan contohnya ada hutan tanaman jati atau Tectona grandis di KPH Perhutani Cepu, Jawa Tengah. Nah, ada kandungan karbon dari umur 1, 10, 20, 30, 40 hingga 80 tahun. Namun rata-rata masa tebangan jati biasanya berumur 40 tahun dengan jumlah pohon per hektarnya 243, tegakannya jumlahnya 243 ini bisa mencapai 87.897,5 ton karbon per hektar. Protokol Kyoto sebagai pengakuan jasa sekuestrasi karbon.
Munculnya pengakuan dunia internasional tentang peranan sumber daya hutan sebagai penyerat karbon sejak adanya kesepakatan Protokol Kyoto pada tahun 1997, yakni serapan karbon atau carbon sequestration yang dapat dilakukan atau terjadi di suatu kawasan hutan diapresiasi dengan menggunakan ukuran nilai ekonomi dengan cara perdagangan karbon. Dalam konteks pembahasan jasa sekuestrasi karbon, ada 3 skema tata cara untuk menurunkan emisi, yakni yang pertama ada Clean Development Mechanism atau MPB, mekanisme pembangunan bersih. Yang kedua ada Joint Implementation atau penerapan bersama. Dan yang ketiga ada Emission Trading atau perdagangan karbon yang menjadi tanggung jawab umum tetapi dibedakan dengan kemampuan masing-masing negara. Yang pertama ada skema mekanisme pembangunan bersih atau MPB. Perdagangan karbon dengan menggunakan skema CDM, Clean Development Mechanism atau MPB, mekanisme pembangunan bersih, pada prinsipnya adalah yang pertama, dilakukan antara negara industri maju dengan negara berkembang. Untuk memenuhi target kewajiban penurunan tingkat emisi negara industri dapat melakukan investasi di negara berkembang. Sedangkan negara berkembang ini berkepentingan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan melalui mekanisme pembangunan bersih. Nah, menggunakan medium pertukaran CER atau Certificate of Emission Reduction atau sertifikat penurunan emisi di mana COP atau MOP yakni Conference of Parties atau Meeting of Parties adalah lembaga yang berwenang dalam memberikan sertifikat tersebut. Bentuk partisipasi dalam penurunan emisi bagi negara-negara berkembang dalam mengatasi dampak perubahan iklim dapat dilakukan melalui mitigasi. Ya, lanjutan skema mekanisme pembangunan bersih. Mekanisme pembangunan bersih atau MPB yang merupakan salah satu protokol dari tata cara penurunan emisi sebenarnya dapat dipandang sebagai bentuk apresiasi kepada pemegang property right atas jasa yang telah dihasilkan dalam menurunkan tingkat pencemaran yang telah terjadi di atmosfer khususnya terhadap gas karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada mitigasi. Mitigasi adalah segala tindakan untuk menekan dampak sebelum terjadi atau ex ante perubahan iklim. Tindakan mitigasi berupa penurunan tingkat emisi melalui substitusi energi kepada pilihan renewable energies atau melalui penerapan inovasi teknologi bersih terutama yang mempunyai efisiensi mesin lebih tinggi sehingga bisa menghasilkan rendah emisi. Selanjutnya ada adaptasi, dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan sesudah emisi terjadi atau expose, misalnya sekuestrasi karbon dioksida dari atmosfer. Nah, perbedaan bentuk tanggung jawab itu bahwa di satu sisi negara-negara industri maju punya kewajiban moral untuk mengerem laju peningkatan pelepasan emisi. Di sisi lain, negara-negara berkembang berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan yang berkelanjutan. Nah, carbon sink adalah segala tindakan yang dapat menurunkan gas rumah kaca, termasuk penggantian energi ataupun sekuestrasi karbon melalui fotosintesis oleh biomassa. Nah, cara yang kedua, bagaimana cara menurunkan emisi adalah skema penurunan emisi secara bersama. Mekanisme yang dikenal sebagai implementasi bersama atau JI, Joint Implementation, pada prinsipnya menggunakan mekanisme yang pertama, penurunan emisi dilaksanakan secara bersama untuk mencapai target total di kawasan tertentu. Yang kedua, di lingkup negara-negara industri maju dengan memilih cara penurunan yang paling sesuai dan paling murah. Yang C, kegiatan joint implementation ini akan menghasilkan unit penurunan satuan emisi atau disebut dengan ERU, Emission Reduction Unit. JI sebenarnya merupakan suatu mekanisme penurunan emisi yang memperbolehkan negara-negara kelompok Aneks 1 dapat mengalihkan pengurangan emisi melalui proyek bersama dengan tujuan mengurangi emisi. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengadopsi JI adalah
bahwa kegiatannya haruslah bersifat kegiatan tambahan dari semua langkah yang telah diambil di level nasional dalam rangka untuk memenuhi target penurunan emisi. Langkah penurunan emisi yang ketiga adalah mekanisme perdagangan karbon. Fokus penting pada protokol Kyoto untuk melibatkan negara berkembang, terutama yang punya hutan tropis, dalam mengurangi emisi karbon dapat melalui realisasi kegiatan penambatan karbon atau carbon sink, keanekaragaman hayati, dan juga pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Nah, gas karbon dioksida ini merupakan kontributor terbesar dalam susunan gas rumah kaca di atmosfer sebagai penyebab pemanasan global, yaitu mencapai 73,9% ini menurut IPCC 2007. Imbal jasa melalui skema mekanisme pembangunan bersih atau MPB tidak meliputi penyimpanan karbon yang berada dalam substansi yang sudah ditebang, melainkan durasi pemberian nilai jasa berakhir ketika pohon-pohon hutan telah ditebang sebagai masa berakhirnya tenor perjanjian pemberian stok karbon. Perdagangan karbon. Pada prinsipnya, skema perdagangan emisi atau emission trading sebagai berikut. Yang pertama, membeli lebihan jatah emisi yang tidak terpakai agar suatu entitas atau pabrik ataupun teritori bisa melepas emisi dari aktivitas perekonomiannya lebih besar daripada jatah yang sah. Kemudian yang kedua, skema ini diterapkan untuk sektor-sektor energi dan juga transportasi. Yang ketiga, dapat ditempuh dengan melakukan substitusi menggunakan sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui atau renewable energy. Yang keempat, hanya berlaku antara negara maju dengan negara maju atau Annex 1 countries. Dengan begitu, maka total emisi yang terjadi di suatu wilayah tertentu dalam 1 tahun tetap sesuai jatah atau Assigned Amounts Unit atau AAU. Artinya, di sini bahwa setiap negara diberikan jatah total AAU per tahunnya melalui perundingan delegasi perubahan iklim anggotanya terdiri dari delegasi semua negara yang menandatangani protokol Kyoto. Selanjutnya, setiap bagian dari suatu negara tersebut memecah jatah emisi dengan kuantitas yang lebih kecil untuk masing-masing perusahaan. Ya, lanjutan dari perdagangan karbon. Ketika suatu perusahaan dapat menekan jumlah emisinya melalui pengurangan jam operasi atau melalui penggantian mesin-mesinnya dengan sumber-sumber energi sehingga emisinya menjadi lebih rendah, maka perusahaan tersebut dapat menjual emisinya kepada perusahaan lain yang ingin meningkatkan operasinya atau masih belum menggantikan mesin-mesinnya dengan mesin yang rendah emisi. Demikian pula jika secara keseluruhan dalam suatu provinsi banyak perusahaan yang mampu menekan level yang lebih rendah dari jatahnya sehingga mempunyai jatah emisi yang belum terpakai, maka lebih ini dapat dijual ke provinsi lain dalam negara tersebut. Demikian pula untuk antar negara, jika satu negara punya lebih jatah emisi, maka dapat dijual kepada negara lain yang membutuhkannya. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan mengenai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap pemanasan global dan juga perubahan iklim. Ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 94 terkait dengan ratifikasi UNFCCC, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 terkait dengan ratifikasi Protokol Kyoto. Lalu ada juga Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P14 Menhut 2 2004 tentang tata cara aforestasi dan reforestasi dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih atau MPB. Lalu ada Nomor 6 Tahun 2007 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 terkait dengan tata hutan, pengelolaan dan juga pemantauan hutan. Lalu ada juga Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P30 Menhut 2 2009 tata cara pengurangan emisi dan deforestasi dan juga degradasi hutan atau RIDD. Kemudian ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2016 terkait pengesahan Paris Agreement to UNFCCC, dan yang terakhir ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
70 P70 Men LHK Setjen Kum 1 12 2017 ya, pada tahun 2017. Nah, itu adalah peraturan perundang-undang mengenai upaya mitigasi dan adaptasi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Baik, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.